Untuk menghormati 3 pahlawan Lasem, yaitu Tan Kiwi, Oi Ingkiat, dan Raden Panji Margono, kelenteng Gyeongbyo dibangun pada tahun 1780. Mereka adalah para pahlawan yang melawan penjajah pada masa pendudukan VOC Belanda di Lasem. Konon Tan Kiwi dan Oi Ingkiat adalah leluhur warga etnis Tionghoa yang pertama kali mendarat di Lasem dari Fujian, Tiongkok. Pembangunan kelenteng ini masih dalam penguasaan Belanda terhadap Indonesia. Pada saat itu Belanda tidak membiarkan pembangunan kelenteng ini jika mengetahui alasan sebenarnya, yaitu untuk mengenang jasa 3 pahlawan ini. Karena dikhawatirkan dapat membangkitkan kembali semangat perlawanan penduduk Lasem. Kelenteng Gyeongbyo dianggap sebagai satu-satunya kelenteng di Indonesia yang memiliki kongco atau sosok didewakan asal pribumi. Penghormatan terhadap Raden Panji Margono ini menjadi bukti eratnya hubungan persahabatan antara 2 suku bangsa yang berbeda. Hanya di Lasem, sosok Jawa dengan pakaian beskapnya ada di altar dan disakralkan oleh umat yang beribadah. Apakah gaya arsitektur dari kelenteng ini mendapat pengaruh dari budaya lokal? Jadi kalau melihat dari arsitektur bangunan kelenteng seluruhnya yang ada di Lasem ini, itu merupakan akulturasi dari arsitektur Tionghoa dengan arsitektur Jawa. Dan akulturasi ini bisa juga dilihat pada persembahan-persembahan yang ada di meja pada saat Imlek atau pada saat kesempatan yang lain, bahwa makanan yang disajikan di meja persembahan itu adalah makanan-makanan dan buah-buahan khas Jawa. Tak jauh dari kelenteng, ada bangunan besar yang menarik rasa keingintahuan saya. Namanya Lawang Ombo atau Rumah Candu. Disebut Lawang Ombo dikarenakan lawang atau pintunya besar. Sedangkan sebutan Rumah Candu dipakai karena Lawang Ombo digunakan sebagai tempat penyelundupan candu dari Tiongkok oleh seorang syah bandar yang bernama Lim Kim Siok. Candu selundupan kemudian ditukar senjata dan dipergunakan untuk melawan penjajahan VOC Belanda. Arsitektur Lawang Ombo khas tradisional Tiongkok dengan atap ekor waletnya. Pada bagian pekarangannya nampak batu nisan berukir aksara Tiongkok yang diyakini sebagai makam keluarga Lim Kim Siok. Atap rumah yang cukup tinggi mirip dengan joglo yang asli tradisional Jawa. Konsep bangunan Tiongkok klasik memang berhalaman luas. Pintu masuk utama berada di tengah, bagian dalam adalah ruangan inti sebagai tempat pemujaan. Ruang tidur ada di sisi kiri dan kanannya. Ketika Anda memasuki rumah berarsitektur baik Cina klasik maupun kolonial maupun Indonesia Empire, kita akan selalu dapat melihat bentuk rumahnya tuh simetris, kanan kiri sama. Pembagian ruangannya pun kanan kiri sama. Nah itu juga terpengaruh dengan konsep yin yang, sama seperti di kelenteng. Secara keseluruhan, rumah klasik Tiongkok berkonsep punggung kura-kura dianggap membawa keberuntungan. Ya Bapak, apakah karakteristik dari rumah-rumah Tionghoa yang ada di Lasem ini? Bangunan struktur Tionghoa, jadi biasanya halaman depan itu luas, kemudian di kanan kiri juga ada bangunan, dan pengaruh-pengaruh Jawa juga nampak di sini. Atapnya itu menyerupai dengan bangunan-bangunan yang ada di Jawa. Jadi misalnya ada bentuk joglo dan sebagainya. Nah, bagaimanakah kehidupan masyarakat Tionghoa dengan masyarakat pribumi pada masa itu hingga sekarang di Lasem? Hubungan itu sangat harmonis dan terpelihara berabad-abad. Di Lasem ini pada saat susah, pada saat berjuang, itu antara pribumi dengan Tionghoa ini bersama-sama. Oleh karena itu, sampai hari ini, misalnya pada selembar batik yang saya kenakan ini,
itu merupakan pluralisme dari pengaruh pribumi, pengaruh Tionghoa, pengaruh penjajah Belanda maupun pengaruh Islam. Peradaban yang panjang di Lasem mengajarkan saya akan pentingnya sebuah toleransi dari akulturasi budaya yang ada. Perbedaan selayaknya tidak dijadikan hambatan yang justru melemahkan rasa persatuan.